Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih tetap berkumpul di acara kajian Zuhur Indosat dan Mogot. Tak lupa salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, juga pada keluarganya, para sahabatnya, insya Allah kita termasuk di dalam. Teman-teman sekalian, alhamdulillah Ustadznya telah sampai, dan karena memang ada suatu hal di perjalanan jadi agak telat. Pada kesempatan hari ini kita mengambil tema apa bekerja itu ibadah. Nanti akan dibahas tuntas dengan Ustadz Hamdi. Insya Allah waktunya ini karena udah mepet nih sampai 1:30 ya. Mungkin langsung di ini aja saat diambil poin-poinnya yang memang gitu ya. Ini, ya. Untuk sebelum memulai, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya yang jawab salam mudah-mudahan selalu mendapatkan berkah dari Allah, berikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, berikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan bagi yang punya hutang mudah-mudahan Allah mempermudah bayar hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa junudihi wa ansari ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini Allah masih berikan nikmat kepada kita, dan alhamdulillah kita masih bisa melakukan aktivitas yang kita lakukan pada dari pagi sampai siang ini. Mudah-mudahan selalu mendapatkan kemudahan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya pribadi mengucapkan mohon maaf sebelumnya, karena tadi pagi juga saya ada aktivitas juga ngajar di kampus. Kemudian karena tadi kondisinya adalah memang saya agak lelah sedikit, akhirnya saya menggunakan taksi supaya saya bisa istirahat dulu di taksi tadi. Ya, alhamdulillah hujan lebat juga. Ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga datangnya agak telat. Tapi mohon maaf sekali lagi pada jamaah yang tentunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang bekerja, tentunya dalam mindset kita bekerja itu adalah mendapatkan apa, Bapak Ibu? Mendapatkan hasilnya, yaitu materi. Tentunya perintah-perintah dalam bekerja itu merupakan perintah juga dari agama kita, Islam. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surat Taubah ini ayat 105 mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasyarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa innabikum bima kuntum ta'malun. Di sini Allah memberikan suatu ini kata fi'il, ya, fi'il amar, perintah, ya. Wa qul i'malu, wa qul i'malu, bekerjalah, berbuatlah, beraktivitaslah, kan? Beramalah. Ini suatu perintah yang harus dilaksanakan kita sebagai seorang mukmin. Kalau dalam bahasa sekarang juga, presiden yang sekarang ini mengatakan harus bekerja gitu ya, kabinet kerja. Ini sudah perintah Allah. Jadi kita dapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas. Karena dalam surat An-Naba juga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan suatu penegasan, wa ja'alna an-nahara ma'asa. Untuk siang hari kalian untuk bermaisyah, untuk mencari nafkah. Nah, ini suatu hal yang harus kita tunaikan tentunya
oriented dari pekerjaan kita, aktivitas yang kita kerjakan adalah aktivitas di dunia ini, orientednya adalah akhirat itu luar biasa. Ini namanya orang yang bekerja secara profesional tentunya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kalau saya baca dengan bahasa saya sendiri, kita untuk bekerja ini dalam konsep adalah semata-mata untuk mencari materi. Ini harus diluruskan lagi niatnya kita. Kalau orientasinya adalah materi, mungkin harus diluruskan lagi niat kita. Bekerjanya kita sebagai seorang muslim adalah bagian dari sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Bukhari dan Muslim, itu juga disebutkan Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika hamba-hamba Allah, jika kalian beraktivitas dari pagi sampai sore hari, kemudian malam harinya kalian lelah karena aktivitas untuk mencari nafkah, sesungguhnya kelelahan itu merupakan dalam rangka menghapuskan dosa-dosa kalian. Subhanallah ya. Jadi capek kita bekerja beraktivitas orientednya Allah, kemudian pada malam hari kita lelah karena aktivitas kita, itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka akan terhapusnya dosa-dosa kita. Subhanallah. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Muslim yang artinya adalah jika mereka keluar untuk mencari nafkah, kemudian dia mendapatkan hasil dari usahanya, kemudian dia mengeluarkan sedekahnya untuk anak dan istri mereka, untuk keluarga mereka, itu merupakan jihad fisabilillah. Subhanallah. Bahkan ujung dari hadis ini disebutkan, dia kalau dalam perjalanan mati atau wafat, maka dia dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bekerja bukan sekedar untuk mencari materi nafkah saja, tetapi pekerjaan di dunia adalah orientednya adalah akhirat. Subhanallah. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari malaikat-malaikat Allah melihat aktivitas seorang hamba. Dia keluar pagi, si hamba ini. Kemudian malaikat-malaikat itu mendoakan orang-orang yang keluar pada pagi hari itu untuk bekerja. Apa doa malaikat? Doa malaikat pertama itu dia menjelikan kepada kita, ya Allah, berikanlah kemudahan bagi hambamu ini ketika dia bekerja karenamu dan dia bersedekah untuk keluarganya. Berilah kemudahan pada mereka. Kemudian malaikat yang kedua mendoakan lagi, ya Allah, persulitkanlah usaha-usaha mereka jika mereka tidak bersedekah. Kita mau doain malaikat yang mana nih, Bapak Ibu? Malaikat yang mana kita mau doain? Malaikat yang pertama. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Karena orientasinya yang berbeda. Kalau orientasinya semata-mata untuk mencari materi atau ingin memperkaya diri, ingin mendapatkan hartanya, ingin keinginan-keinginannya, bukan atau melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka doa malaikat itu kena buat kita yang kedua. Tapi ketika kita bekerja dalam rangka untuk mencari nafkah karena Allah, kemudian kita berikan kepada anak keluarga kita, kepada keluarga kita atau famili kita, itu subhanallah, Allah akan berikan kemudahan dan kelancaran dalam usahanya. Subhanallah. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin mendapatkan keberkahan dalam usaha-usaha kita atau pekerjaan kita, maka kita harus poin pertama adalah orang yang ikhlas akan selalu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang tadi saya bacakan. Barang siapa yang sore hari duduk kelelahan lantaran pekerjaan telah dilakukan,
maka ia mendapatkan sore hari itu dihapuskan dosa-dosanya. Coba bayangkan. Capek ya Pak Sandi ya bekerja ya, capek banget. Tapi capeknya itu masih orientasinya Allah gitu, luar biasa. Capek atau lelahnya itu orientasinya Allah, bukan ketika kita lelah ngambek gitu. Lelahnya kita kesel gitu, lelahnya kita ngedumel gitu. Gak bisa, itu namanya gak ikhlas. Tapi kalau ikhlas ini hasilnya dia akan mendapatkan ampunan Allah dari dosa-dosa yang mungkin kita pernah lakukan baik sengaja atau tidak sengaja. Kemudian yang kedua, akan diampuni suatu dosa yang tidak dapat diampuni dengan sholat, puasa, zakat, haji, dan umroh. Dari apa? Coba. Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat satu dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan sholat, puasa, haji, dan umroh. Sahabat bertanya, apa yang dapat menghapuskan dosa itu ya Rasulullah SAW? Beliau apa menjawabkan? Fi talabil ma'isyah. Luar biasa. Fi talabil ma'isyah. Akan dihapuskan dosa-dosa itu dari semangatnya mereka, hamba-hamba Allah ini, dalam mencari rezeki. Subhanallah. Kalau ingin mendapatkan ampunan Allah, bekerja kita. Makanya kita harus bekerja. Tapi orientasinya lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Jadi Islam sangat-sangat universal banget gitu ya. Islam itu sangat luar biasa sempurnanya, sampai hal masalah ini saja, masalah pekerjaan saja, Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita karena kita bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ma'isyah, mendapatkan rezeki, itu akan bisa mengampuni dosa-dosa kita, subhanallah. Bahkan dalam hadis yang lain sebutkan, ketika kita mendapatkan hasil dari usaha atau pekerjaan kita, dari hasil karya sendiri, dalam kurung adalah profesional, skill, kemampuannya, maka tangannya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, atau sebagai tameng atau pelindung dari siksa api neraka, subhanallah. Nah, saya kira semuanya jamaah sini memiliki profesional masing-masing, skill masing-masing. Yakinlah dari hasil karya tangan kita ini dalam rangka untuk tameng atau menghapuskan juga dosa-dosa kita akan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Demikian Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah mahabbatullah. Orang yang bekerjanya karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya innallaha yuhibbul mu'min muhtarif. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang giat bekerja. Coba, jangan malas-malas bekerja. Jangan sampai malas bekerja karena tidak ada pimpinan. Kalau di sini tidak begitu Pak Sandi kan? Tidak demikian. Ya, di sini insya Allah ada pimpinan, nggak ada pimpinan tetap muhtarif, semangat. Subhanallah. Kenapa? Orientasinya itu bukan sekedar ingin dilihat oleh bos atau bukan bos, tetapi ada yang maha bos yang akan memperhatikan pekerjaan kita. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengkalkulasikan dari hasil karya kita itu sendiri. Apa? Cinta Allah. Kalau seorang hamba mendapatkan cinta dari Allah dari hasil pekerjaannya, sesungguhnya Allah akan sangat terbuka, transparan apa yang kita inginkan. Subhanallah. Jawabkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah cinta juga sama Allah, apa yang Allah perintahkan sama kita, tentunya kita akan patuh. Tentu kita akan laksanakan. Karena apa? Karena ada cinta. Kalau sudah cinta itu, kalau bahasa manusiawinya, dia dua manusia yang saling mencintai gini. Saya ada lautan akan ku seberangi, tapi telah menzolimi temannya ditinggal begitu saja, berarti kan. Kemudian gunung yang tinggi akan kudaki, berarti dia gunung mendaki itu kan bukan 1-2 hari, berarti telah menzolimi diri sendiri dan juga meninggalkan teman yang dicintai, berarti zalim. Apalagi kira-kira petir badai yang tak akan menghambat cintaku kepadamu. Kalau kena petir, matilah dia. Kemudian ada lagi bahasa, kalau aku cinta kepada belahlah, buktikan belahlah dadaku, matilah dia. Nah, menzalimi diri sendiri. Tapi kita cinta kepada Allah lebih daripada itu cintanya. Buktinya Allah mengirimkan surat cintanya kepada kita 30 juz sampai 114 ayat.
surat yang Allah kirim kepada kita. Sampai 6.666 ayat atau kata-kata cinta Allah buat kita. Apa dahsyatnya Allah cinta sama kita? Kenapa kita gak cinta sama Allah? Subhanallah. Ini mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala kalau bekerjanya memang karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membentangkan luas rezeki Allah kalau kita betul-betul cinta karena Allah dalam pekerjaan itu. Kemudian terhindar dari azab neraka. Apa maksudnya ini? Dalam sebuah riwayat mengatakan pada suatu saat Sa'ad bin Mu'az al-Ansari berkisah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW baru kembali dari perang Tabuk, beliau melihat tangan Sa'ad melepuh itu. Karena apa? Dia mencangkul. Kemudian bukan begitu saja, Rasulullah menghampiri Sa'ad itu, kemudian memperhatikan tangannya, kemudian Rasulullah mencium tangannya Sa'ad. Apa yang kata Rasulullah? Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Subhanallah. Profesional. Ya, bukan berarti kita suruh menyangkul juga, Pak, Bu. Hasilnya dari hasil karya kita apa? Hasil karya kita apakah menulis, apa tanda tangan, ya pesan dia. Itu hasil karya kita. Dan inilah hasil tangan saya dan tidak akan tersentuh dari siksa api neraka. Subhanallah. Makanya hati-hati, jangan juga salah tanda tangan juga. Jangan salah menerima juga sesuatu yang gak jelas. Itu juga masalah besar buat kita nantinya. Ini jangan rahimakumullah. Jadi terhindar dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya, nah ini saya kayak agak lebih singkat kayak ini. Rumusnya jamsos artinya apa ya kira-kira? Jaminan sosial untuk akhirat sama dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan dalam surat Taubah 9 ayat 72, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin lelaki dan perempuan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya dan mendapatkan tempat-tempat tinggal yang bagus di surga Aden, dan ridha Allah adalah lebih besar. Itulah keberuntungan bagi orang-orang yang tentunya yang sukses. Bekerja yang sahih sama dengan surga. Amal sahih sama dengan jannah. Pertanyaannya adalah, ini pertanyaannya nih, apakah pekerjaan yang kita lakukan menghantarkan kita ke surga? Jawabnya apa, Pak, Ibu? Apakah pekerjaan yang kita lakukan akan mengantarkan kita ke surga? Insya Allah apa? Pasti insya Allah masuk surga gitu. Ya, insya Allah ya pasti masuk surga. Jika pekerjaannya itu betul-betul orientasinya tadi karena Allah, hasil karyanya itu. Yang kedua, apa syarat-syarat yang dapat menjadikan pekerjaan kita sebagai sarana untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Apa syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya ketika kita baca sholat itu, ketika sholat bacanya kan ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Atau bacaan ketika kita iktiros, bangun dari sujud, di antara dua sujud, bacanya apa tuh? Sujud, bangun dari sujud, bangun dari sujud. Rabbi firli warhamni wazburni warfani warzukni wahdini wa'afini wa'fuani. Ada 8 permintaan kita di situ. Tahu artinya semuanya Bapak Ibu? Tahu nggak artinya semuanya? Tahu ya? Pasti kalau tahu artinya dia akan agak lama dikit memahami dari dalam sholat tadi. Rabbi firli, ampunilah saya ya Allah, ya gitu. Warhamni, berikanlah saya kasih sayangmu ya Allah. Wazburni, apa wazburni? Ayo, wazburni apa? Nanti saya kasih aqua 1 gelasnya. Wazburni apa kira-kira? Ini yang kita nggak tahu kadang-kadang. Wazburni apa nih? Berilah aku kecukupan. Bukan minta-minta kekayaan, tetapi kecukupan. Kalau kaya kadang-kadang nggak cukup masalahnya. Kalau cukup pasti kaya dia. Ya. Ini karena kalimat ini yang kita karena kurang gitu. Kan? Berilah kami kecukupan. Warfa'ni, berilah kami, atau tinggikanlah kami, angkatlah kami derajat kami. Dan terusnya nanti dilihat artinya sendiri masing-masing ya. Ini doa-doa ini yang sangat mujarab atau mustajab tatkala ketika kita dalam sholat. Dan ini orientasinya adalah dari segi ma'isyah dalam pekerjaan.
Yang ketiga, bagaimana menjadikan pekerjaan kita sebagai sarana untuk mendapatkan surga. Tentunya adalah kembali lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Cara pertama adalah harus ikhlas. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itqan. Sungguh-sungguh dan profesional dalam pekerjaan. Gak usah dibahas lanjut deh. Langsung ketiga. Bersikap jujur, as-sidq wal amanah. Sikap jujur, amanah. Nih, karena masalah jujur dan amanah kadang-kadang ini harus didikan lagi nih, harus dicek lagi tadi kualitas kita. Karena sikap jujur, kadang-kadang ada jujur, ada salah satu dulu kasus orang seorang mahasiswa atau siswa dia menyatakan bahwa ada temannya nyontek dalam ujian. Apa yang terjadi kepada anak yang jujur tadi? Ditangkap ya, diinterogasi. Padahal dia sudah betul-betul jujur, ada temannya yang nyontek, hasilnya bagus, tapi tetap aja menjadikan masalah. Ini dalam budaya jujur harus dibudayakan lagi, jujur dan amanah. Kemudian yang keempat adalah menjaga etika sebagai seorang muslim. Apa dalilnya? Dalilnya adalah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sempurna mukmin seorang itu karena dari segi akhlaknya. Akhlak dari dalam pekerjaannya dia baik, perkataannya baik, hasil kerjanya bagus. Ini ciri-ciri orang-orang yang mukmin dalam bekerja. Dia akan lebih menonjolkan etika sebagai seorang muslim. Dan dia tidak akan hal-hal yang tidak profesional, dia akan mengatakan saya tidak bisa. Katakan demikian. Jangan sampai orang yang menempatkan seseorang bukan pada posisi yang tepat pada bidangnya, maka akan terjadi adalah kekacauan atau keberantakan. Yang berikutnya, yang kelima, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Yang keenam adalah menghindari subhat. Subhat itu apa, Pak, Bu? Subhat adalah sesuatu yang gimana ya subhat itu? Kalau bahasa kerennya itu remang-remang gitu ya. Yang gak jelas, yang gak jelas itulah yang harus kita hindarkan. Ya, dari segi apa saja, dari segi pekerjaan, dari segi makan, dari segi sesuatu yang memang menurut pikiran kita ada perlu pertimbangan, ini harus kita tinggalkan. Ya subhat-subhat itu. Yang halal jelas, yang haram jelas, yang gak jelas itu adalah yang subhat. Ini amplop dari mana nih ini? Wah, ini subhat ini. Ya gitu. Ada titipan misalkan apa. Nah, ini yang subhat ini hati-hati. Kalau seandainya makanan itu setelah kita telan kemudian menjadi daging, maka itu akan bisa merusak dalam organ tubuh kita dari segi apa? Pemikiran kita menjadi kacau dan seterusnya. Timbul rasa sesuatu yang negatif dan lain sebagainya. Nauzubillah. Berikutnya adalah menjaga ukhuwah Islamiyah. Ini jangan sampai khususnya di karyawan sini, jangan sampai adanya suatu persaingan yang yang tidak sehat. Jadikanlah kita sebagai karyawan di sini, sebagai tim yang untuk memberikan kontribusi kepada perusahaan ini menjadi maju. Tujuannya adalah tim untuk menjaga ukhuwah Islamiyah kalau kita dalam konsep Islam. Dan satu, yang kedua, jika ada saudaranya salah, tolong diingatkan. Jika ada saudaranya belum paham, tolong diarahkan. Jangan sampai kita menyalahkan seseorang. Kamu kuda gimana sih? Jelek banget. Nah, jangan begitu, nggak boleh. Arahkan. Ya. Sehingga apa? Menjalin ukhuwah, kebersamaan, romantis, harmonis, tenang itu. Mereka juga bekerja dalam keadaan kebaikan. Singkat-singkat ya. Ya mungkin itu saja poin sampai 7 poin yang saya sampaikan. Apa saja yang jadikan sarana ibadah dalam bekerja ini, tentunya kalau dia oriented bekerja itu karena Allah, insya Allah hasilnya akan baik. Jika dalam suatu perusahaan isi karyawannya adalah selalu dalam hati mereka ingat atau zikir kepada Allah, tentunya Allah akan berikan kemudahan dan kelancaran dalam pekerjaannya. Saya yakin itu pasti sukses, ya, insya Allah.
Mungkin itu saja. Sebelum saya tutup, mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tadi apa yang telah disampaikan Ustaz Hamdi mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita semua. Dan memang bekerja perlu keikhlasan serta amanah, tidak melanggar syariah, itu yang perlu terutama niat kita lah, niat kita untuk bekerja itu seperti apa, kita luruskan kembali. Baik, karena memang waktunya ini sudah tidak memungkinkan, kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.